Selalu bangga-banggain soal angkot di Jakarta. Sorry ya, Maluku. Sorry ya. Pertama Pak, kalau di sini Orang suka bilang begitu. kan emang kalau perbandingan transportasi Jakarta dengan di sini memang rasanya ketinggalan jauh sekali. Jadi pertama saya harus disclaimer dulu Pak. Sorry banget. Sorry ya kalau trennya sekarang Pak. Yang pertama, kalau di sini lebih menantang Pak. Karena transportasinya antar. Pertama masalah soal harga pesawat yang kalau antar laut itu agak mahal. Harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat. Kalau naik perahu antri banyak, apalagi kalau musim timur itu berbahaya sekali, Pak. Ada beberapa daerah itu tiap tahunnya pasti memakan korban, pasti ada yang meninggal. Nah, apa strategi Bapak untuk transportasi antar laut biar lebih efektif dari segi cost-nya dan juga waktunya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan dan perencanaan untuk transportasi antar pulau itu harus disiapkan dari level pemerintah pusat nasional. Kita tidak bisa membiarkan pasar transportasi laut itu sepenuhnya bekerja swasta. Kenapa? Karena biayanya masih belum mencukupi dibanding pemasukannya. Kenapa belum mencukupi? Karena volume penumpangnya belum mencapai angka yang tinggi. Nah, disitulah letak tanggung jawab negara. Sama seperti ketika kami membangun transportasi umum di Jakarta. Ketika membangun transportasi umum, di fase awal kami harus memberikan subsidi supaya kendaraan umum itu muncul di semua tempat. Selalu dibilang, Pak, tidak ada penumpangnya. Ya, karena belum ada rutenya. Begitu dibuat rutenya, berjalan beberapa bulan, masyarakat mulai sadar, oh ternyata ada kendaraan yang lewat tempat kami. Baru di situ kemudian mereka menaiki kendaraan. Ketika mereka naiki kendaraan, jumlah penumpang meningkat. Ketika jumlah penumpang meningkat, maka sistem transportasi umum itu jadi menarik untuk swasta ikut. Kenapa? Karena penumpangnya sudah banyak. Di awal sebelum ada penumpang, negara yang harus hadir. Jadi kami melihat penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan dalam tanda kutip investasi di dalam transportasi laut, bukan sekedar antar pulau besar, tapi juga transportasi untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini pernah kita lakukan di Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan bagian dari kotanya. Kalau kota punya pulau banyak, tapi kepulauan tidak ada. Ada 111 pulau bagian dari kota Jakarta. Dan dari 111 itu, 11 pulau berpenduduk. Dan penduduknya kalau dihitung, itu sekitar 2.000, 3.000. Jumlah yang kalau skala ekonomi barangkali tidak terpenuhi. Tapi begitu kita siapkan fasilitas transportasi yang memadai, intensitas penumpang meningkat. Nah, jadi kami melihat ini harus dilakukan. Caranya mengajak pelaku transportasi laut duduk bersama, menyusun rencana pembangunan fasilitas transportasi bersama-sama. Jangan hanya dikerjakan pemerintah. Pengalaman kami, kalau hanya duduk pemerintah merencanakan, belum tentu yang direncanakan pemerintah itu bisa jalan. Tapi kalau ajak bicara pelaku, biasanya pelaku akan bisa membawa solusi-solusi praktis, tapi harus ada komitmen dari negara. Komitmen kami adalah menyiapkan subsidi yang cukup untuk transportasi laut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penerbangan. Penerbangan hari ini ekosistemnya belum sehat. Apa yang harus dilakukan? Satu adalah tentang manajemen bandaranya sendiri. Yang kedua, regulasi terkait tiket dan biaya penerbangan. Ini belum sehat. Akibat belum sehat apa? Harga-harga tiket pesawat bisa selangit. Betul tidak? Sangat tinggi sekali. Jadi efeknya sedikit yang bisa melakukan kegiatan terbang, apalagi ke tempat-tempat yang hitungan jaraknya itu panjang kalau dari pusat perekonomian. Pusat perekonomian di mana? Jakarta. Nah, kami ingin memperbaiki ekosistem penerbangan di Indonesia sehingga bukan saja harga tiket murah, tapi penerbangan tersedia. Saya beri ilustrasi. Saya beri contoh nih, Kalimantan saja. Kalimantan itu ada kota di barat namanya Pontianak.
kemudian di sebelah timur ada Banjarmasin, di atasnya ada Samarinda dan Balikpapan. Ketika mereka akan terbang ke satu kota-kota lainnya, maka mayoritas harus terbang dulu ke Jakarta, dari Jakarta baru kembali. Jadi unik ini. Kemudian dari Surabaya, begitu juga ke Surabaya atau Jakarta. Padahal mereka bisa terbang langsung, jauh lebih dekat. Kenapa? Karena ekosistemnya yang harus diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, maka dampaknya bukan hanya penerbangan ke Ambon, tapi seluruh penerbangan ke kota-kota yang lebih kecil di Indonesia akan bisa terbangun ekosistem transportasi udaranya. Supaya nanti penerbangan itu akan bisa terjangkau. Dan salah satu opsi yang kita pertimbangkan adalah menetapkan batas atas harga tiket. Sehingga ada batas di mana harga tiket itu tidak boleh lebih tinggi daripada itu. Kalau itu bisa kita lakukan sama-sama, bangun ekosistemnya, termasuk diantaranya adalah batas atas, insya Allah transportasi udara lebih terjangkau untuk semuanya dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Cukup. Singkat. Sorry Pak, tadi lupa kasih waktu tadi. Kalau di debat capres kan udah kasih Pak, menit-menitnya. Ini nggak di ada segmen jam, pertama ya, tadi saya nggak kasih waktu sengaja emang Pak. Siap. Sekarang yang juga. kedua Pak, jadi kemarin ada orang yang ke Ambon, lalu sempat main bola juga sama artis Pak. Oh ya, ada yang di sini ya? Ya. Kalau dari semua pertama kali ke Ambon atau udah sering ke Ambon? Pertama kali ke Ambon. Oh. Mendadak ke Ambon ya? Mendadak ke Ambon. Mendadak ke Ambon. Jadi kalau dari semua paslon, ya paslon satu ini yang paling low budget Pak. Jadi kita tahu betul Bapak mungkin nggak punya budget buat nyewa artis main bola di sini Pak. Tapi kita harap Bapak nggak nangis-nangis karena sekarang lagi rame nangis-nangis di TikTok Pak. Kita bayar nangis-nangis nggak mampu. Ya, saya dan teman-teman tidak mengajak Bapak untuk main bola. Saya hanya mau nanya, gimana cara Bapak memajukan prestasi sepak bola di Maluku? Soalnya nih Pak, di Ambon aja ada kampung sepak bola, namanya Kampung Tulehu. Ada orang Tulehu? Ya, ini kampung sepak bola Pak. Nah, yang saya mau tanya, Bapak jelaskan strategi Bapak untuk memajukan sepak bola di Maluku Pak. Silahkan, 2 menit waktunya Pak. Waduh. Ada yang bilang sulit menjelaskan 2 menit. Saya dikasih 2 menit sekarang. Bung Rizal, Anda nggak adil itu. Gini, ini saya baca buku Jalan Lain ke Tulehu. Kebetulan kalau ke Tulehu itu normalnya lewat depan. Kalau lewat sini juga jalan lain kebetulan. Bisa tembus Tulehu. Bisa sebut Tulehu ya? Jadi udah tepat itu. Oke, syukurlah kalau gitu. Tolong dikurangi dari 2 menit ya omongan dia ya. Nah, saya baca buku ini Jalan Lain Tulehu. Sepak bola ini bagian dari kultur di sini. Betul tidak? Bagian dari kebudayaan. Karena itu harus kita berikan kesempatan untuk bibit-bibit muda tumbuh berkembang. Dan sepak bola ini sudah menjadi terbukti di Maluku menjadi salah satu alat pemersatu. Betul ya? Sampai jadi cerita cahaya dari timur. Dan ada bintangnya di sini, Safira. Boleh lihat dong Safira, lihat ini ada Safira di sini. Tuh, salam. Soalnya pas depan saya nih lihat ada Safira di sini. Jadi bintang dari timur. Kami ingin agar sepak bola ini tumbuh. Jadi apa yang kami ingin lakukan? Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Rumputnya berstandar FIFA. Jangan diganti-ganti nanti rumputnya ya. Tolong jangan diganti-ganti itu rumput. Karena ganti-ganti itu bikin repot nantinya. Nah, ini lapangan sepak bola rakyat. Rumputnya standar FIFA dengan ada tribun penonton dan ini gratis digunakan oleh rakyat. Sekarang pertanyaannya, Pak Anies, Bapak merencanakan itu, memang pernah dikerjain? Ya, di Jakarta kami bangun lapangan standar FIFA di tengah-tengah kampung-kampung kumuh dan padat. Lapangannya dengan rumput FIFA. Kenapa di tengah-tengah kampung padat? Saya sampaikan waktu itu kepada semua. Kenapa kami ingin bangun lapangan tersebut? Begitu banyak anak-anak potensial bermain sepak bola, tapi mereka dari keluarga yang kurang mampu. Dari keluarga yang kurang mampu.
Akibatnya apa? Bisa terus ya. Akibatnya apa? Mereka tidak pernah merasakan fasilitas yang bertaraf internasional. Kami bangun itu di tengah perkampungan dan kami berikan tulisan amat besar bahwa lapangan ini tidak untuk dikomersialkan. Lapangan ini untuk dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang daftar duluan dapat. Itu dilakukan untuk apa? Biarkan anak-anak kita, walaupun latar belakang keluarganya belum sejahtera, mereka bisa merasakan main sepak bola di lapangan yang setara dengan lapangan-lapangan yang digunakan di stadion-stadion internasional seluruh dunia. Apa yang kami harapkan? Insya Allah jadi inspirasi. Hari ini kami bermain di lapangan kelas FIFA. Insya Allah nanti jadi pemain internasional yang bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi kami melihat banyak lapangan standar FIFA hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu. Karena sekali main mereka harus bayar yang cukup mahal. Biarkan negara menyiapkan fasilitas kelas dunia tanpa harus bayar supaya rakyat merasakan Republik hadir untuk semuanya. Nah, yang ketiga adalah membangun kompetisi yang berjenjang. Kompetisi yang berjenjang supaya dengan adanya kompetisi kita akan bisa menumbuhkan bibit-bibit potensial untuk menjadi pemain-pemain hebat. Ini bedanya kompetisi dengan turnamen. Kalau turnamen itu berbasis event. Kalau kompetisi dia akan berlangsung terus menerus. Jadi kalau turnamen 17-an ada turnamen, akhir tahun ada turnamen. Tapi kalau kompetisi dia berlangsung sepanjang waktu, sepanjang tahun. Itulah yang ingin kita lakukan di sini dan harapannya nanti potensi anak-anak Maluku untuk bermain sepak bola akan tumbuh dan bisa membawa nama baik Maluku, membawa nama baik Indonesia. Baik, Bang. Jadi Abang udah keliling Indonesia Timur, Bang. Jadi di Indonesia Timur salah satu isunya adalah soal isu bensin, Bang. Jadi kita kalau di Ambon, kalau mau ngisi bensin Pertalite atau solar, Bang, itu bisa antri berjam-jam hanya untuk isi 10-20 ribu, Bang. Dan itu hampir semua di Indonesia Timur, khususnya di Kota Ambon. Tanggapan Abang? Ya, ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan. Tentu Maluku mengalaminya. Jadi kami melihat bahwa banyak sekali subsidi BBM ini yang tidak tepat sasaran. Saya lihat datanya nih. Menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa solar itu 89% dinikmati dunia usaha subsidinya. Hanya 11% dinikmati oleh keluarga. Dan dari 11% yang dinikmati keluarga, itu ternyata 95% dinikmati oleh keluarga yang sudah mampu. Hanya 5% keluarga yang tidak mampu. Jadi petani, nelayan itu hanya menikmati 5% dari subsidi solar. Kemudian Pertalite. Pertalite sama. 86% adalah kalangan keluarga. Dan hanya 20% yang keluarga prasejahtera. Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan. Ini potret kenyataannya. Nah, segalanya, Bapak-Ibu sekalian, segala yang sifatnya di bawah harga pasar hampir pasti jadi langka. Coba aja. Apa aja di bawah harga pasar pasti akan langka. Karena itu ini harus kita koreksi. Jadi faktor pengendalinya itu jangan diserahkan pada mekanisme kuota. Kita harus siapkan sistem yang baru sehingga itu menjadi tepat sasaran. Dan menurut kami harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan Pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran. Dan jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejahtera justru gagal mendapatkan yang subsidi karena tidak disiapkan sistemnya. Kita akan siapkan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Jadi Bang, ini ada rame soal batas usia maksimal kerja. Mau daftar BUMN ada batas maksimal usianya. Gak cuma di BUMN, Bang, hampir di semua tempat kerja itu pasti ada batas usia kerja. Padahal kan kalau orang mau cari kerja itu
teman-teman di sini sebenarnya udah siap kerja, Bang. Di usia begini sampai ke bapak-bapak itu sebenarnya tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.